Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha dalaramang. Sampurasun wilujeng tepang deui sareng ibu guru. Dinten ieu abdi bade nampilkeun video pengajaran bahasa Sunda. Sok mangga disimaknya. Oke, dinten ieu ibu bade ngajarkan pengajaran bahasa Sunda. Judulnya tentang permainan tradisional. Ada yang tahu permainan tradisional apa saja? Yuk kita simak. Di Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang beraneka ragam. Selain itu, negara dengan iklim tropis ini juga memiliki budaya, tradisi, serta adat istiadat yang terkenal luas hingga mancanegara. Salah satunya adalah kekayaan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah permainan tradisional. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki permainan tradisional yang beraneka ragam, seperti petak umpet, cublak-cublak suweng, hingga gobak sodor. Permainan tradisional ini di samping menarik dan seru saat memainkannya juga memiliki nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa nilai positif yang didapatkan saat melakukan permainan tradisional yaitu melatih kekompakan, kebersamaan, gotong royong, hingga saling menghargai. Lantas, apa saja ya permainan tradisional yang populer di Indonesia? Yuk kita simak beberapa jenis permainan tradisional di Indonesia yang perlu kita ketahui, yaitu adalah salah satu contoh permainan tradisional bermain layang-layang. Salah satunya adalah permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan hingga persawahan. Tak hanya dilakukan oleh anak-anak, orang dewasa pun juga cukup menggemari bermain layang-layang. Apalagi saat musim kemarau tiba hingga di berbagai daerah dapat ditemui orang-orang yang bermain layang-layang. Lompat tali yaitu salah satu permainan tradisional juga yang umumnya sering dilakukan oleh anak perempuan. Jumlah pemain lompat tali minimal dilakukan oleh 3 orang, di mana 2 orang pemain membentangkan dan memegang tali. Sementara pemain lainnya harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Aturan mainnya adalah 2 orang pemegang tali mengatur tinggi tali setinggi lutut. Setelah itu, pelompat harus berhasil melewati tali tersebut. Apabila pelompat berhasil melewatinya, maka tinggi tali akan dinaiki menjadi seperut, sehingga di atas kepala. Namun, apabila pelompat tali gagal melewati, maka dia harus bergantian memegang tali. Permainan tradisional salah satunya adalah kelereng. Kelereng banyak digemari oleh anak laki-laki lainnya. Pemain ini dapat dilakukan di mana saja, baik dalam maupun luar ruangan. Namun pada umumnya sebelum memainkan kelereng terlebih dahulu, pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan dan menaruh beberapa kelereng. Setelah itu, masing-masing pemain menyentilkan kelereng tersebut dengan jarak yang disepakati. Apabila beberapa kelereng keluar dari lintasan, maka kelereng akan menjadi miliknya. Nah, di sini salah satu permainan tradisional juga ada gobak sodor. Gobak sodor yaitu permainan tradisional. Sebelum melakukan permainan ini, para pemain terlebih dahulu harus membuat garis kotak-kotak yang nantinya akan menjadi daerah adalah salah satu kelompok saat menjadi penjaga. Umumnya permainan ini dibagi menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok minimal berjumlah 3 orang. Salah satu kelompok bertugas sebagai penjaga kotak atau daerah tersebut. Sementara kelompok lainnya yang disebut penyerang harus mampu melewati daerah tanpa bersentuhan dengan kelompok penjaga. Permainan ini akan semakin seru apabila penjaga berusaha untuk menangkap kelompok penyerang, sementara kelompok penyerang berusaha menghindarinya. Apabila penyerang bersentuhan dengan penjaga kotak, maka harus bergantian sebagai penjaga. Nah, ini adalah salah satu contoh permainan tradisional juga, yaitu egrang. Egrang
bermainnya menggunakan batang bambu. Permainan ini diperlukan keahlian khusus. Pasalnya, menaiki egrang ini tidak semudah yang kita bayangkan loh. Sehingga bagi para pemula, sebelum berjalan menggunakan egrang, sebaiknya berlatih menaiki egrang terlebih dahulu. Apabila seseorang telah berhasil berjalan menggunakan egrang, biasanya mereka akan melakukan lomba lari di atas egrang, sehingga permainan ini akan terlihat semakin menarik dan seru. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu dalam pembelajaran bahasa Sunda tentang jenis-jenis atau macam-macam permainan tradisional. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nah di sini Ibu punya video tentang permainan-permainan tradisional lainnya. Tolong disimak ya. Sebelumnya, Ibu ucapkan hatur nuhun wilujeng tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.